Barney, si penjual dahak, bangkit kembali. Yes, Barney, si penjual dahak. Orang yang mengaku sebagai pebisnis sukses dan kaya raya, tapi membuat korban-korbannya rugi sampai puluhan miliar yang sampai sekarang duitnya belum dikembalikan. Dan gua seminggu terakhir ini mendapatkan dari orang-orang yang menjadi korban atau yang tahu kasus ini bahwa Barney, si penjual dahak ini, bangkit kembali melancarkan aksinya. Nah, di episode kali ini mari kita bongkar modus-modusnya. Sebagai konteks, buat yang nggak ngikutin kasusnya, jadi gini, di tahun 2020 sampai 2021 sempat ada kasus yang pelakunya adalah Barney, si penjual dahak. Nah, mungkin lu bertanya-tanya, kenapa dipanggilnya Barney? Emang namanya beneran Barney? Itu adalah nama panggilan dari para korbannya terutama. Kenapa Barney? Karena pengusaha sukses dan kaya raya ini suka dengan warna ungu. Warna ungu tersebut sama dengan warnanya Barney kan. Makanya orang-orang memanggil namanya dengan sebutan Barney. Nah, penjual dahak itu adalah karena si Barney ini, ya bisa dibilang memang pekerjaannya adalah jualan dahak, jual ludah. Cuman dia membungkusnya itu memang di kala itu sebelum 2020, sebelum kasusnya naik karena para korban dia bersuara, itu cukup rapi. Terutama di sosial media dia. Jadi di sosial media dia itu, dia banyak banget menampilkan pencitraan dia kalau dia memang adalah pengusaha sukses yang kaya raya nih. Usia masih muda, terus punya pencapaian yang bisa dibilang banyak diimpikan oleh orang-orang. Seperti punya mobil mewah, dan dia juga di beberapa kesempatan yang gue lihat, dia ngepost foto bareng dengan orang-orang yang bisa dibilang memang adalah pebisnis sukses di Indonesia. Dan pencitraan yang dilakukan oleh dia seakan-akan kalau dia memang kenal dengan orang-orang tersebut. Dia adalah murid dan para pebisnis sukses ini adalah mentornya dia. Nah, dengan narasi yang dimainkan seperti itu, banyak orang, terutama yang masih muda nih, yang belum paham banget tentang bagaimana berbisnis yang benar dan tepat, itu kepancing sama dia dan menjadi followersnya dia. Bahkan followernya bener-bener kayak fans garis keras. Udah gitu, si Barney ini suka banget bermain dengan strategi gua adalah orang yang superior, kalian ini adalah orang yang di bawah gua. Which is itu suka banget tuh diterapkan ke followersnya dia. Dan juga ke orang-orang yang bisa dibilang profilnya mirip-mirip kayak dia juga. Banyak yang dia senggol. Yang tujuannya adalah ingin menunjukkan kalau omongan dia, cara dia, itu yang paling benar. Cara orang-orang lain yang dia senggol itu salah. Bahkan dia nggak segan-segan memainkan narasi kalau dia lebih sukses daripada orang-orang yang dia senggol tersebut. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah si Barney, penjual dahak ini, pengen followers dia, atau yang udah jadi die hard fans-nya dia, pengen juga seperti si Barney. Sukses dan kaya raya di usia muda seperti Barney, penjual dahak. Dan caranya bagaimana? Caranya adalah lu harus ikutin kata-kata gua. Lu harus pakai ilmu yang gua punya, which is itu dalam bentuk kelas. Yes, seperti dugaan lu, kelas. Dia memang jualan kelas. Nah, kelasnya itu dipasang dengan harga yang bisa dibilang buat sebagian besar orang itu harga yang tidak murah. Terakhir gue pernah podcast dengan salah satu korbannya Barney ini. Satu orang itu sekitar 40 sampai 50 juta per orang untuk ikut kelasnya dia. Anyway, karena podcast gua itu, which is gua podcast kalau nggak salah 4 tahun yang lalu, 2021, sekarang 2025, podcast gua ini somehow views-nya naik lagi, dan
mulai ada yang komen-komen kalau Barney balik. Nah, gue pun notice kok ini video gue, podcast gue yang udah lama tiba-tiba naik lagi views-nya. Dan ternyata benar, Barney-nya balik nih. Nah, buat lu yang penasaran cerita tentang korbannya, lu bisa tonton di sini. Waktu itu tahun 2021 masih pandemi, jadi waktu itu recordingnya masih pakai Zoom. Tapi di situ lu bisa mendapatkan cerita dari si korban. Nah, gue lanjutin dikit ya. Permainan si Barney ini di kelas adalah dia memang lebih ke menonjolkan superioritasnya dia. Itu kata yang tepat. Karena dari beberapa orang yang ikut kelas dia, sebenarnya hampir tidak ada ilmu tentang bagaimana membangun dan membesarkan bisnis yang benar. Karena apa yang Barney sampaikan itu lebih ngomongin tentang diri dia, cerita diri dia. Yang, I don't know ceritanya dari mana, tapi itu yang dia pakai. Sehingga orang-orang yang ikut di kelas tersebut makin terjerumus ke pancingannya si Barney. Dan merasa Barney ini memang adalah sosok yang sukses. Udah gitu, ada iming-iming kalau uang untuk keikutsertaan di kelas tersebut akan dikembalikan setelah kelasnya diikutin secara full. Jadi, kalau nggak salah tuh ada 8 sesi ya, 6 atau 8 sesi gitu, gue lupa. Kalau lo ikut full semuanya, nggak ada yang bolong, Barney menjanjikan uang yang tadinya buat bayar ikut kelasnya itu akan dikembalikan. Walaupun akhirnya susah untuk buat duitnya balik. Ada yang balik, tapi lebih banyak yang enggak. Karena ketika ditagih, Barney pun cenderung lebih ngata-ngatain si peserta kelasnya. Nah, udah gitu dia bikin semacam kelompok grup eksklusifnya dia yang dinamakan 9 Naga ya. Ya, 9 Naga. Mungkin dia pengen kayak 9 Naga beneran kali, tapi I don't know. Ya, anyway, dia bikin seperti itu. Jadi menambah lagi sebuah unsur kalau dia memang meniat untuk membuat para followers dia itu bisa sukses seperti dia. Karena dia mencoba menampilkan narasi ada orang-orang yang memang eksklusif dia pegang supaya sukses. Walaupun akhirnya berujung 9 orang itu berantem juga, selek juga sama si Barney karena merasa dibohongi. Nah, selain memang Barney mendapatkan uang di situ, dia ada cara lain lagi yang bikin para korbannya terperosok lebih jauh, yaitu dia menawarkan investasi ke bisnisnya dia. Ya kan? Kan dia bilang dia pebisnis nih, pebisnis sukses, kaya. Nah, itu kan sebenarnya pertanyaan dari banyak orang. Kalau lu memang mengklaim diri lu pebisnis sukses dan kaya, bisnis lu apa dong? Dimana ini yang sangat susah dia tunjukkan. Bisnisnya apa? Kantornya di mana? Perusahaannya apa? Produknya apa? Jasanya apa? Ya, kebanyakan sih dia muter-muter ngomongnya memang. Nah, cuman di sini orang-orang yang udah ikut kelas ini ditarik lagi ke dalam sama dia kalau dia memang punya bisnis beneran dan kalau pengen ikutan, taruh duit di bisnisnya dia. Nah, di kasus yang tahun 2020 dan 2021, dua bisnis yang bikin dia akhirnya dilaporkan itu adalah koin kripto dan juga bisnis kapal. Karena dua-duanya memang bodong, walaupun yang kripto itu ada perusahaannya, tapi kan balik lagi ya, kalau talk about crypto, lu bikin koin kan gampang ya, dan sangat rentan untuk kena rug pull. Nah, itulah yang akhirnya yang terjadi. Sampai, apakah korban akhirnya melakukan upaya hukum? Yes, yang gue dengar, para korban melakukan upaya hukum. Tapi yang benar-benar akhirnya maju, kayaknya nggak semua deh. Kalau teman gue yang jadi korban ini yang juga ada di podcast gue, dia memang mencoba fight. Cuma permasalahan dari kasus-kasus yang berhubungan dengan uang, ini ada dua pilihan. Dan biasanya ini korban akan sangat dirugikan. Pertama, kalau lu mau lewat jalur pidana, lu pengen orangnya ditangkap, bisa. Tapi lu lewat jalur pidana. Nah, kalau lewat jalur pidana, kemungkinan besar uang lu itu bisa kembali sangat-sangat kecil. Maka dipilihlah opsi yang kedua, yaitu lewat jalur perdata. Karena kebanyakan orang-orang menjadi korban kasus yang berhubungan dengan duit, itu pengen uangnya balik. Nah, kalau pengen uangnya balik, itu memang sangat ribet sekali di Indonesia. Karena
Kebanyakan pelakunya yang seperti kita tahu, gue juga beberapa kali banyak membahas tentang kasus-kasus scamnya startup yang bentuknya fintech, seperti P2P lending. Kalau si pelakunya memang nggak bisa, dalam tanda kutip ya, nggak bisa membayar, nggak bisa mengembalikan uangnya, ya mau gimana? Sita aset. Oke, ketika nanti sita aset, nanti kan asetnya akan dihitung dulu. Berapa asetnya ini, berapa nilai asetnya. Dan ketika akhirnya dicoba dilikuidasi, bisa nggak mengembalikan uang para korban? Apakah para korban misalnya ada yang punya yang kerugiannya ada yang 1 miliar, ada yang 100 juta, ada yang mungkin 50 juta, ada yang mungkin 2 miliar. Apakah para korban ini mendapatkan uangnya masing-masing secara exact? Nah, itu yang susah. Karena kebanyakan akhirnya ketika udah masuk likuidasi, ya udah, ini gue nggak bisa bayar nih. Lu likuidasi deh aset gue deh, aset kantor gue. Ini lu coba deh, hitung. Kalau ada berapa, udah balikin ke mereka. Yang seringkali nggak sepadan. Di kasusnya Barney sendiri pun akhirnya si Barney ini mengajukan PKPU karena dia tidak sanggup bayar. Dan hasil sidangnya pun memutuskan kalau Barney harus membayar hutangnya tanpa bunga dan dicicil selama 10 tahun. Itu pun akhirnya nggak lanjut karena para korban bilang ke gua cuma beberapa bulan doang Barney membayar cicilan hutangnya, setelah itu nggak dibayar lagi. Nah, lu udah ngambil duit orang, nggak dibalikin, atau susah mengembalikannya, ngajuin nggak sanggup bayar, minta dicicil tanpa bunga pula. Dan itu pun masih nggak dijalankan. Tapi memang itu realita dari kasus-kasus yang berhubungan dengan finansial. Nah, karena Barney belakangan ini mencoba kembali lagi, ya sebenarnya sih dia ada beberapa kali mencoba comeback setelah kasus ini lumayan reda ya. Waktu itu dia mencoba memulai dengan cara metaverse, karena waktu itu ada hype-nya metaverse, lalu sempat juga ngomongin blockchain, bla bla bla. Tapi memang beberapa kali dia mencoba dengan metode yang sama, bungkusannya doang aja beda. Dulu kan dia bungkusannya adalah pebisnis sukses dan kaya, lalu ke metaverse, lalu ke blockchain. Nah, sekarang dia mencoba kembali lagi sebagai pebisnis yang sukses. Dan narasi yang dibangun sekarang ini adalah dengan dia mencoba menyerang para pemain kripto. Yang memang sekarang ini kripto lagi sedang turun. Dan dia pun di sini menarasikan dirinya sebagai dia adalah orang yang sudah lama bermain di kripto, di Bitcoin dari tahun 2015, 16, pernah diundang sana-sini. Yang memang itu permainan dia. Dia seakan-akan, memang dia tuh adalah orang yang penting banget, punya koneksi banyak, udah ini itu, cuma bungkusannya aja sekali lagi yang berbeda. Dan yang dia jual sekarang adalah semacam meet and greet yang diklaim sama dia kalau dia akan membuka rahasia apapun itu, ya nggak tahu lah, rahasia tai kucing apa nggak tahu. Tapi yang mau gue sampaikan adalah ini bukan pertama kali kejadian. Ini sudah kesekian kalinya. Dan mungkin karena ini kasus 4 tahun yang lalu, ada yang lupa atau mungkin ada yang nggak tahu di saat lagi rame-ramenya kasus tersebut dan melihat, apa nih? Barney lagi ngapain nih? Kok kayaknya menarik ya? Gue baru lulus kuliah nih, gue baru mau mulai bisnis, kayaknya gue pengen deh. Nah, saran dari gue, cobalah belajar dari kejadian-kejadian yang udah terjadi sebelumnya. Cobalah belajar dari para korban sebelumnya. Karena yang gue lihat, sekali lagi gue ulangi, metodenya masih sama yang dipakai sama Barney, bungkusannya doang berbeda. Gue sih sebenarnya nggak punya kepentingan yang gimana-gimana, tapi gue punya concern sama orang-orang yang udah capek-capek ngumpulin uang, tapi uangnya hilang begitu saja. Kasihan. Karena uang yang lu kumpulkan itu sebenarnya bisa dipakai memang untuk kegiatan bisnis lu. Atau mungkin lu bisa menginvestasikannya ke orang yang memang lebih tepat kalau memang mau belajar. Yang memang bisnisnya real,
produknya beneran ada, servisnya ada, kantornya jelas, bukan dari sosok yang cuma ngaku-ngaku. Beneran deh. Sebelum gue tutup, gue cuma mau bilang ini. Jaga uang elu. Jaga uang elu dari orang-orang yang pengen mengambil dengan cara yang licik. Oke, itu dari gue. Seperti biasa kalau lu punya pertanyaan atau lu pengen cerita, silakan bisa langsung tulis di kolom komen. Kita jumpa lagi di Thinking Room episode berikutnya. Bye.